Buat adik-adik yang akan menghadapi atau akan masuk ke universitas ya, mungkin mulai saat ini itu adik-adik sudah akan mempersiapkan apa-apa saja yang harus disiapkan untuk masuk ke universitas. Nah, pada video kali ini saya akan sharing setidaknya ada 11 ya universitas yang 11 jurusan ya yang paling dibutuhkan di dunia kerja. Dan ini mungkin bisa menjadi referensi oleh adik-adik ketika nanti memutuskan untuk melanjutkan kuliah di sebuah universitas. Oleh karena itu, tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat adik-adik, calon-calon mahasiswa yang akan memutuskan melanjutkan kuliah di universitas, itu tentunya ini bisa menjadi referensi ketika adik-adik itu mau memutuskan kira-kira yang cocok itu adalah jurusan yang apa ya, gitu. Nah, di video kali ini saya itu akan sharing setidaknya ada saat ini yang lagi ngetren ya, dan diprediksi akan tetap dibutuhkan di dalam dunia pekerjaan. Ada 11 jurusan kuliah yang paling dibutuhkan di dalam dunia pekerjaan ya. Meskipun saat ini itu teknologi sudah begitu canggih, termasuk di dalamnya adalah penggunaan artificial intelligence, tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak ternyata berdasarkan hasil penelitian, banyak data-data yang memunculkan bahwa kebanyakan adik-adik itu ketika sudah kuliah salah mengambil jurusan. Nah, oleh karena itu, setidaknya melalui video ini, adik-adik itu mulai bisa berpikir bahwa kira-kira jurusan yang akan saya ambil itu seperti apa. Nah, gitu. Jadi, ada 11 jurusan yang mungkin ini bisa menjadi sumber referensi adik-adik, di mana 11 jurusan ini yang paling banyak dibutuhkan di dunia pekerjaan. Nah, apakah itu? Yang pertama tentunya yang tidak lain adalah karena disesuaikan dengan teknologi yang ada saat ini, yaitu ilmu komputer, ya. Nah, ini yang paling mirip, yang paling banyak dibutuhkan, ya. Apalagi sekarang kita masuk di dalam dunia artificial intelligence. Nah, tetapi yang perlu adik-adik ketahui juga, ketika adik-adik masuk ke jurusan ilmu komputer, persaingannya itu sangat ketat. Gitu. Jadi juga harus bisa dipikir-pikirkan kira-kira kalau adik-adik itu punya skill ya, kemampuan di dalam komputer ya, adik-adik nanti bisa cari tahu informasi ilmu komputer itu seperti apa. Apakah dengan hanya cuma seperti ini itu saya bisa masuk ke jurusan ilmu komputer? Itu tadi ya. Jadi ini yang akan menjadi bahwa kalau di jurusan ilmu komputer itu termasuk jurusan yang paling banyak dibutuhkan di dunia pekerjaan, dimanapun, divisinya, di instansi manapun, pasti membutuhkan yang namanya ilmu komputer ini, apalagi saat ini itu sudah masuk ke dunia artificial intelligence. Jadi, secara singkat, ilmu komputer itu adalah jurusan yang sangat diminati karena perkembangan teknologi yang pesat ya, di mana lulusan ilmu komputer ini memiliki keahlian dalam pemrograman, pengembangan perangkat lunak, kemudian dengan keamanan cyber. Ya, ini peluang karir lulusan ilmu komputer ini ya banyak banget ya. Misalnya seperti pengembangan perangkat lunak ya, seperti software-software itu Bapak ya, adik-adik. Kemudian ada analisis data ataupun spesialis keamanan cyber ya. Misalnya Bapak adik-adik itu bisa bertindak sebagai keamanan cyber untuk bank misalnya ataupun untuk data-data di kantor, semacam itu. Nah, kemudian jurusan yang kedua itu adalah teknik elektro. Nah, teknik elektro ini juga paling banyak dibutuhkan di dunia pekerjaan, ya. Ini saling berkaitan antara teknik elektro itu sama ilmu komputer itu saling berkaitan. Jadi mesin-mesin yang digerakkan oleh yang banyak digunakan di teknik elektro itu sudah berbasis robot. Yang menggerakkan itu adalah mereka-mereka yang belajar di ilmu komputer. Gitu. Jadi lulusan elektro ini memiliki keahlian dalam desain dan pengembangan sistem listrik maupun elektronik ya. Nah, dan peluang karirnya di lulusan elektronik itu misalnya seperti insinyur listrik ya, kemudian pengembangan sistem elektronik ataupun manajer proyek energi ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah keperawatan. Nah, kalau keperawatan ini ya karena berhubungan dengan kesehatan ya. Jadi
di mana kita tahu bahwa banyak orang yang masih membutuhkan perawat kesehatan di sini. Nah, oleh karena itu jurusan keperawatan ini itu juga bisa menjadi jurusan yang favorit ya di antara beberapa jurusan, dan jurusan keperawatan ini juga yang paling banyak dibutuhkan di dunia pekerjaan. Nah, lulusan keperawatan ini sebenarnya itu bisa bekerja dimanapun ya, termasuk di rumah sakit, terutama di rumah sakit, klinis, dan layanan kesehatan lainnya ya. Di mana peluang kerja keperawatan itu seperti misalnya perawat, kemudian layanan kesehatan, ataupun manajer layanan kesehatan, ataupun spesialis perawatan kesehatan. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya itu adalah ilmu data. Nah, kalau ilmu data ini itu juga paling banyak diminati saat ini ya. Dan banyak peluang kerjanya ya. Termasuk di dalamnya itu adalah kita belajar terkait dengan analis data, kemudian ilmuwan data, kemudian juga ada yang spesialis pembelajaran mesin ya. Jadi kayak ada hubungannya dengan ilmu komputer ya, machine learning itu, large language model. Nah, itu mereka juga bisa khusus untuk yang analis data ini. Kemudian yang kelima itu adalah teknik kimia ya. Jurusan teknik kimia ini juga jurusan yang paling banyak ya dibutuhkan oleh industri-industri, terutama industri manufaktur dan pengolahan ya. Jadi lulusan teknik kimia ini memiliki keahlian dalam proses produksi dan pengolahan bahan kimia. Kemudian peluang karirnya juga sangat besar, yaitu bisa sebagai insinyur kimia atau teknis kimia, manajer produksi, ataupun peneliti di industri kimia. Nah, berikutnya itu adalah ekonomi ya. Jadi jurusan ekonomi ini juga selalu relevan dengan dunia bisnis dan pemerintahan ya. Di mana jurusan ekonomi ini juga banyak dibutuhkan di dunia industri saat ini. Nah, peluang kerjanya itu seperti analisis ekonomi, kemudian konsultan keuangan, ataupun pembuat kebijakan publik ya. Yang ketujuh itu adalah teknik mesin. Nah, teknik mesin ini itu jurusan yang dibutuhkan di berbagai industri termasuk manufaktur dan otomotif ya. Jadi lulusan teknik mesin ini tentunya ya harus memiliki keahlian dalam bidang desain dan pengembangan mesin serta sistem mekanik ya. Jadi ini juga banyak dibutuhkan di dunia pekerjaan. Nah, peluang kerjanya itu seperti misalnya menjadi insinyur mesin, manajer proyek manufaktur, ataupun konsultan teknik. Yang berikutnya itu adalah yang kedelapan, teknik sipil. Ini juga masih menjadi favorit dan banyak dibutuhkan di dunia pekerjaan, di mana teknik sipil ini lulusannya itu tentunya memiliki keahlian dan merancang bangunan ya, dan memelihara infrastruktur jalan, jembatan, dan gedung gitu. Jadi peluang kerjanya ya misalnya seperti insinyur sipil, manajer proyek konsultasi, ataupun konsultan infrastruktur. Yang kesembilan itu adalah kesehatan masyarakat. Nah, ini juga ada hubungannya sebenarnya dengan keperawatan, ada hubungannya dengan kesehatan, di mana kesehatan masyarakat ini juga banyak sekali dibutuhkan di dunia industri ya. Nah, jurusan ini itu mengatasi isu-isu kesehatan global sebenarnya. Jadi lulusan kesehatan masyarakat itu memiliki keahlian dalam pencegahan penyakit dan promosi kesehatan. Nah, peluang kerjanya itu seperti apa? Jadi kalau di kesehatan masyarakat itu adik-adik bisa sebagai public health spesialis, kemudian health consultant, ataupun health research ya, atau peneliti kesehatan gitu. Yang ke-10 itu adalah ilmu komunikasi atau communication science ya. Jadi ilmu komunikasi ini sangat relevan ya, atau banyak juga dibutuhkan di dunia kerja, di mana ini hubungannya dengan digitalisasi ya, dengan digital. Jadi adik-adik yang mau masuk di ilmu komunikasi ini itu bisa sebagai misalnya spesialis hubungan masyarakat, ataupun jurnalis, ataupun manajer media sosial. Kemudian yang ke-11 yang tidak kalah penting masih masuk di dunia kesehatan, yaitu farmasi ya. Jadi jurusan kuliah yang juga banyak dibutuhkan itu adalah farmasi, di mana farmasi ini ya keahliannya dalam pengolahan obat dan peneliti obat sebenarnya. Nah, peluang kerjanya seperti apa?
peluang kerjanya ya di apoteker, kemudian peneliti farmasi, ya, terutama di industri-industri farmasi, ya, yang industri-industri besar-besar itu, kemudian atau manajer produksi obat, ya, gitu, kayak seperti rame-ramenya COVID-19 kemarin. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat adik-adik yang sedang persiapan untuk masuk ke universitas. Nanti kita ketemu pada video-video berikutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.